Orang-orang dari klan roh api ini memiliki niat baik, tetapi Chen Qingyuan tidak terlalu senang. Saya akhirnya menangkap seekor ikan, tetapi sebelum saya sempat menikmatinya, ikan itu sudah hilang. Inti masalahnya adalah berita tentang adanya perlindungan orang kuat telah tersebar, dan orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan pasti tidak berani mengambil tindakan apapun. Ikan kecil juga daging, jadi Anda tidak bisa pilih-pilih. Setelah kejadian ini, diperkirakan para pencuri yang tidak memiliki kemampuan itu pasti akan menyerah pada ide yang tidak realistis untuk berurusan dengan Chen Qingyuan. Tekan Chen Qingyuan, selidiki jiwanya dan ambil semangatnya, serta carilah keberuntungan tertinggi. Itu ide bagus, tapi hidupmu lebih penting, jadi lupakan saja. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Yang paling menyebalkan adalah beberapa orang kuat dari klan roh api datang khusus untuk berbicara dan membuat janji. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Di saat yang menyedihkan itu, saudari dokter hantu itu membawa secangkir lagi obat kental, yang warnanya aneh dan membuat orang sulit makan. Hidup ini terlalu sulit. Tidak ada cara lain. Agar saudari dokter hantu dapat menyentuh jalan menuju surga sesegera mungkin, Chen Qingyuan hanya bisa meminum obatnya. Setelah meminumnya, saya merasa semakin tertekan. Rasanya seperti jus tahu busuk dan sangat tidak enak. Saya sudah ganti obat baru, tapi dokter hantunya belum menyesuaikan rasanya. Mari kita lihat apakah berhasil dulu. Setelah sekitar 10 hari, mereka tiba di klan roh api kuno dengan selamat. Begitu mereka tiba, pemimpin klan saat ini, Ye Jincheng, bersama sekelompok pejabat tinggi, terbang masuk dan bergegas keluar gerbang untuk menyambut mereka, memberi mereka cukup muka. Setelah turun dari kapal perang, Chen Qingyuan dan Ye Jincheng saling berpandangan dan memberi selamat, saudara Ye, atas promosimu menjadi ketua klan. Dalam perjalanan ke sini, saya mengobrol dengan orang kuat dari klan roh api dan mengetahui situasi terkini di klan tersebut. Sama-sama, Ye Jincheng mengenakan pakaian hitam, dengan aura yang sangat halus. Ini adalah benda spiritual yang langka di dunia. Ini bisa dianggap sebagai hadiah. Saya harap saudara Ye tidak meremehkannya. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan secangkir obat. Beberapa hari yang lalu, dokter hantu itu berencana memberi Chen Qingyuan ramuan baru yang telah dikembangkannya, tetapi dia menyegelnya untuk sementara waktu. Karena Anda sudah datang jauh-jauh ke sini, Anda harus membawa sesuatu, Anda tidak bisa datang dengan tangan kosong. Meskipun Chen Qingyuan dan Ye Jincheng hanya bertemu beberapa kali, mereka akhirnya saling mengenal, jadi mereka harus bersikap sopan. Ini, Ye Jincheng menatap cangkir berisi sari obat yang kental dan aneh itu. Meskipun disegel oleh lapisan cahaya misterius, ia masih bisa mencium sedikit aroma yang berbeda. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tertegun sejenak, saya menghargai kebaikan Anda. Barang yang begitu berharga, tolong ambil kembali. Orang ini tidak ingin membunuhku. Itulah pikiran pertama Ye Jincheng. Saudara Ye tidak mau menerimanya, itu artinya dia membencinya, kata Chen Qingyuan dengan nada merendahkan diri, lalu mendesah, lupakan saja. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Mendengar ini, beberapa garis hitam muncul di dahi Ye Jincheng. Ia segera mengambil obat di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin Sumeru. Perjamuan sudah siap, silakan masuk. Ye Jincheng mengendalikan emosinya dan memimpin jalan ke depan. Chen Qingyuan dan dokter hantu melakukan perjalanan bersama dan secara bertahap masuk lebih dalam ke jalur utama klan roh api kuno. Sebuah kapal perang berlabuh di langit berbintang. Penjaga monumen tidak muncul, tetapi tetap bersembunyi di sudut kapal, beristirahat dengan mata tertutup. Klan roh api, aula resepsi. Istana ini megah dan memiliki banyak dekorasi yang indah. Lantainya dilapisi batu giok langka, dan pilar-pilar besar tersusun rapi, beberapa bertahtakan permata, dan beberapa diukir dengan pola yang tampak seperti aslinya. Saat ini, Ye Jincheng masih mengeluh dalam hatinya tentang hadiah yang diberikan Chen Qingyuan. Suatu hari nanti, ketika ia membuka segel obat itu, ia pasti akan menemukan fluktuasi rima yang tidak biasa. Pada saat itu, ia akan menganggapnya sebagai harta karun yang langka. Meskipun klan kuno roh api memiliki fondasi yang kuat dan sangat mementingkan makhluk luar biasa Yunyun, mereka tidak dapat digunakan dengan mudah kecuali terjadi sesuatu yang sangat mendesak. Cangkir obat ini mengandung banyak bahan obat bermutu tinggi dan teknik khusus dokter hantu, jadi nilainya tak ternilai. Yang Mulia, silakan duduk sebentar. Leluhur kami masih mengurus beberapa urusan dan akan segera tiba. Ye Jincheng menjelaskan situasinya. Jangan khawatir, mari kita mengobrol sebentar. Chen Qingyuan duduk di kursi tamu paling terhormat, dengan meja giok panjang di depannya, penuh dengan kue, hidangan lezat, dan anggur. Dua gadis muda berdiri di sampingnya, siap melayaninya kapan saja. Saya dengar Yang Mulia baru-baru ini mengunjungi berbagai suku kuno, dan segala sesuatunya tidak berjalan mulus.
Sebagai kepala klan, Ye Jincheng duduk di kursi utama dengan ekspresi serius. Memang tidak berjalan baik. Chen Qingyuan menjelajahi berbagai dunia di lautan bintang dengan pikiran terbuka, dan siapapun yang tertarik dapat memeriksanya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan suku lain, kata Ye Jincheng dengan sungguh-sungguh, tapi suku roh api kuno berharap bisa menyelesaikan masalah masa lalu dengan yang mulia. Mungkinkah itu? Setelah mengatakan itu, Ye Jincheng membalikkan tangan kirinya, dan beberapa cincin Sumeru muncul di telapak tangannya. Ia melemparkannya dengan ringan, dan cincin-cincin itu mendarat di meja di depan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan menatap 3 cincin Sumeru di atas meja, lalu mendongak dan menatap Ye Jincheng. Sebanyak puluhan juta batu roh berkualitas tinggi, serta beberapa item langka, diberikan sebagai ungkapan permintaan maaf klan kami. Ye Jincheng berdiri perlahan, menundukkan tangannya untuk memberi salam, dan memiliki sikap yang tulus. Kau terlalu baik. Chen Qingyuan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah bagi klan roh api. Pertama, dia akrab dengan Ye Tua, dan kedua, dia punya hubungan dengan saudaranya, Ye Yu. Tentu saja, mereka berada di kubu yang sama, jadi bagaimana mungkin dia membalas dendam pada mereka. Namun, Ye Jincheng begitu murah hati sehingga Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Terima kasih, Patriark Ye, Anda sangat sopan. Chen Qingyuan bergerak dengan lancar dan memasukkan cincin Sumeru di atas meja ke dalam sakunya sekaligus. Ia tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Asalkan Yang Mulia tidak keberatan jika jumlahnya terlalu sedikit. Melihat Chen Qingyuan menerima hadiah permintaan maaf, Ye Jincheng merasa jauh lebih tenang. Agar bersikap adil, klan roh api harus dengan tulus meminta maaf atas kesalahan yang mereka buat dan mencari pengampunan. Meskipun semua orang mengatakan Chen Qingyuan tidak berguna dan akan segera mati, Ye Jincheng selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Apakah Dewa Perang kuno itu benar-benar akan mencapai akhir hayatnya? Bagaimanapun, Ye Jincheng harus menyelesaikan dendam lamanya sebelum ia bisa merasa tenang. Mengenai apakah Chen Qingyuan bisa selamat dari bencana ini, itu bukan urusannya. Dengan leluhur yang bertanggung jawab, klan roh api tidak berkolusi dengan klan kuno lainnya. Saya orang yang sangat puas, dan itu sudah cukup. Chen Qingyuan tersenyum dan dalam suasana hati yang baik. Semakin aku memperhatikan Ye Jincheng, semakin aku berpikir bahwa pria ini menyenangkan dipandang dan layak berteman dengannya. Boom, boom, boom. Terdengar suara langkah kaki yang teratur dari luar aula, dan orang yang datang adalah Ye Liujun. Nenek moyang klan roh api kuno, gelarnya tercatat secara rinci dalam buku-buku kuno, Lidao Zhenjun. Saat Ye Liujun masuk, seluruh orang di klan berdiri untuk menyambutnya dengan penuh hormat dan kagum. Selama bertahun-tahun, Ye Liujun mengasingkan diri untuk mengembangkan keterampilannya, yang telah menghabiskan sebagian besar hukum asli klan. Apa yang disebut kekuatan asli klan kuno tidak lebih dari sajak Tao yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri klan. Tidak ada salahnya menggunakan apa yang Anda tinggalkan untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ye Liujun bagaikan seekor harimau, dengan aura yang dalam, dan tidak diketahui sejauh mana kultivasinya telah pulih. Mengenakan jubah brokat berlengan lebar berwarna awan senja, dia melirik semua orang di klan dan berkata, tidak perlu sopan. Setelah itu, Ye Liujun berjalan ke arah Chen Qingyuan, matanya yang dalam menatapnya dengan saksama, mencoba untuk memahami sesuatu, apakah kamu benar-benar tidak ada harapan? Setelah mengamati cukup lama, ia tidak menemukan apapun. Namun, intuisi Ye Liujun mengatakan kepadanya bahwa situasi sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya, dan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Untungnya, sutra Kaisar Yin yang milik wanita berambut putih itu mengandung misteri yang tak terbatas, dan bahkan Ye Liujun tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam waktu singkat. Namun, selama Chen Qingyuan mengerahkan sedikit kekuatan spiritual, itu pasti tidak akan disembunyikan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Apa kau sangat ingin aku mati? Chen Qingyuan membalas. Waktu pertama kali ketemu kamu, aku selalu ingin membunuhmu. Rasanya menyebalkan sekali. Tentu saja, sekarang situasinya berbeda. Kalau kamu mati, dunia pasti jadi kurang menarik. Ye Liujun duduk di sebelah Chen Qingyuan, tidak jauh darinya, dan mengutarakan pikirannya tanpa kemunafikan. Ye Tua, kemampuanmu luar biasa. Bisakah kau menemukan cara agar aku bisa bertahan hidup? Chen Qingyuan ingin melihat apakah orang ini punya hati nurani, jadi dia berpura-pura mengemis. Tubuh Dao fundamentalmu sangat tidak kompeten, aku tidak bisa membantumu pulih. Jika itu adalah pondasi biasa, Ye Liujun tentu akan mampu memperbaikinya. Oh, Chen Qingyuan mendesah, memperlihatkan ekspresi putus asa. Ye Liujun melanjutkan, seharusnya tidak sulit membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi. Oh, Chen Qingyuan menjadi tertarik dan menoleh padanya. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda, benda-benda biasa yang bisa memperpanjang hidup tidak berguna bagi saya. Omong kosong, aku tahu.
Ye Liujun memarahi, keberanianmu menerobos masuk ke area terlarang, menghadapi sisa-sisa kaisar sendirian, sungguh luar biasa, dan aku sungguh mengagumimu. Meskipun kau beruntung selamat, kau terkontaminasi oleh hukum area terlarang, dan kekuatan hidupmu hancur total. Lupakan obat umur panjang biasa, bahkan obat umur panjang terlangka di dunia pun tidak akan berpengaruh sama sekali. Jadi, apakah Anda punya ide untuk membantu saya hidup lebih lama? Chen Qingyuan penasaran dengan ini. Saat kau hampir mati, aku akan memperpanjang umurmu. Hidup beberapa tahun lagi tidak akan jadi masalah. Apakah kau bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengatasi situasi ini nanti akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Alasan mengapa Ye Liujun mengundang Chen Qingyuan menjadi tamunya adalah untuk membicarakan masalah ini. Mereka semua orang pintar. Meskipun Ye Liujun tidak mengatakan metode apa yang digunakan, Chen Qingyuan sudah menebaknya. Hanya asal-muasal saja kekaisaran yang dapat mencapai prestasi yang menantang surga. Setelah menatap Ye Liujun dalam-dalam, Chen Qingyuan merasakan kehangatan di hatinya. Old Ye adalah seorang pria dengan lidah tajam tetapi berhati lembut. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Chen Qingyuan teringat persahabatan ini. Hanya ketika Anda terpuruk dan putus asa, Anda dapat mengetahui siapa teman sejati Anda. Cih, Ye Liujun mendengus dingin dan mengeluh di depan semua orang, aku sungguh sial mengenalmu. Dia pernah kehilangan obat berharga tak tertandingi yang dipadatkan dari buah tao kelahirannya sebelumnya, dan kemudian ramuan yang ada di ujung jarinya terbang lagi, meninggalkan semua uang itu kepada Chen Qingyuan. Kemudian, ketika Chen Qingyuan hampir meninggal, saya merasa enggan untuk melepaskannya, tetapi saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, saya menghargai persahabatan. Menolong ya menolong, tapi tetap saja harus dimarahi kalau perlu, kalau tidak akan merasa tidak senang. Ye tua, bertemu satu sama lain adalah takdir, kamu harus belajar menerimanya. Chen Qingyuan tersenyum. Nada bicara Ye Liujun agak dingin, dan dia mengutuk lagi, terimalah pamanmu. Di dalam aula, anggota klan roh api menyaksikan adegan ini dan tidak punya hak untuk mengganggu. Hubungan antara leluhurku dan Chen Qingyuan tampaknya lebih baik daripada yang dikabarkan. Ya, yang satu adalah kaisar yang mencapai pencerahan jutaan tahun lalu, dan yang lainnya adalah dewa perang kuno, keduanya adalah pejuang yang benar-benar tak tertandingi. Adalah hal yang normal bagi kedua belah pihak untuk memiliki hubungan yang harmonis karena mereka memiliki status yang setara dan kepentingan yang sama. Setelah mengobrol sebentar, Ye Liujun mengundang Chen Qingyuan ke kediamannya. Duduk di sana, diawasi oleh sekelompok orang, ia merasa sedikit tidak nyaman. Chen Qingyuan tentu saja menyetujui hal ini. Sebelum pergi, ia berkata kepada dokter hantu itu, "Suster, istirahatlah di sini. Aku akan segera kembali." Ya, dokter hantu itu mengangguk sedikit. Ye Liujun tidak terkejut. Ia pernah tinggal di Qingzhou sebelumnya dan tahu bahwa Chen Qingyuan dan dokter hantu memiliki hubungan kakak adik. Ia pun memberi peringatan, perlakukan tamu terhormatmu dengan baik dan jangan abaikan dia. Ya, Tuan. Semua orang gemetar dan menerima perintah itu. Rumah bambu di tebing. Terletak tinggi, Anda dapat mengulurkan tangan dan menyentuh lautan awan. Angin dingin menderu dan awan bergulung-gulung. Kedua pria itu duduk berhadapan, minum dan berdiskusi tentang dunia. Tidak ada orang lain, berbicaralah dengan bebas. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari makam kaisar hingga jalan menuju pencerahan, dan masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Di era yang makmur, orang-orang hebat bermunculan dalam jumlah besar. Ye Liujun menyesapnya banyak-banyak lalu mendesah, kau, seorang kawan, menghancurkan fondasi dan berakhir seperti ini. Ini takdir. 300.000 tahun yang lalu di zaman kuno, tidak ada jalan keluar, sehingga Chen Qingyuan meninggal dengan kebencian di hatinya. Jiwa yang tersisa terlahir kembali di kehidupan ini dan memiliki kesempatan lain untuk memulai kembali. Tanpa diduga, pertempuran di area terlarang pecah, semua kultivasinya hilang, dan dia kehilangan kualifikasi untuk mencapai puncak. Aku belum mati, mungkin akan ada titik balik. Chen Qingyuan tersenyum. Kamu, si jahat ini, pasti akan berumur panjang. Mungkin Ye Liujun menemukan sesuatu yang tidak biasa, atau mungkin dia benar-benar merasa bahwa Chen Qingyuan tidak ditakdirkan untuk mati. Jangan bahas aku lagi, kita bahas situasimu sekarang saja. Chen Qingyuan mengganti topik pembicaraan. Apa yang kamu katakan tentangku? Ye Liujun bertanya. Terbebas dari rantai. Chen Qingyuan juga prihatin dengan hal ini. Pada titik ini, wajah Ye Liujun tampak muram. Ia menjentikkan jari dan menciptakan penghalang tertutup. Setelah jeda yang lama, ia perlahan berkata, tidak. Belenggu yang disebutkan di sini justru merupakan kekuatan pengetahuan yang datang dari sisi lain. Jangan lupa, kemampuan Ye Liujun untuk terlahir kembali di kehidupan ini bukan karena rencananya sendiri, melainkan karena usaha keberadaan di sisi lain. Singkatnya, Ye Liujun adalah bidak catur di papan catur pihak lain. Ketika saatnya tepat, bidak catur akan ikut bermain.
Bukan hanya Ye Liujun, tetapi juga banyak orang hebat di zaman kuno, situasinya pada dasarnya sama. Selama berada di klan penunggu, Ye Liujun bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, berharap dapat melepaskan diri dari belenggu. Ia merasa tidak nyaman karena merasa nasibnya tidak berada di bawah kendalinya. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Jangan khawatir, masalah ini akan terselesaikan suatu hari nanti. Chen Qingyuan menghibur. Tak masalah. Aku sudah meninggal. Aku puas telah meninggalkan jejak di kehidupan ini dan menyaksikan datangnya era baru. Ye Liujun berpikiran terbuka dan tidak terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja pada waktunya, kata Chen Qingyuan. Kalau saja aku tidak mati, aku mungkin bisa membantumu. Bertahan hidup saja dulu. Meski hanya beberapa kata, suasana hati Ye Liujun jelas jauh lebih baik. Agar dapat membantumu di masa depan, aku harus berusaha untuk hidup. Sudut mulut Chen Qingyuan terangkat. Saya tidak percaya omong kosongmu. Ye Liujun berkata dengan dingin. Apa hal paling mendasar dalam persahabatan? Chen Qingyuan berkata dengan tegas, itu kepercayaan. Ye Liujun meliriknya dan berkata, heh. Keduanya minum, menatap lautan awan, dan perlahan terdiam. Setelah 3 putaran minuman, mereka mengucapkan selamat tinggal. Jika dia menunggu sedikit lebih lama, Chen Qingyuan tidak akan mampu lagi menekan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya. Setelah meminum begitu banyak anggur spiritual, tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Begitu ia mulai berlatih, ia akan ketahuan. Jika ia tidak menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya dan tidak membuangnya keluar, ia akan terekspos. Hiduplah dengan baik, jangan mati mendadak. Suasana hati Ye Liujun berangsur-angsur menjadi suram. Saya mencoba bertahan hidup. Chen Qingyuan menanggapi sambil tersenyum. Setelah 30 hari, aku akan datang ke Qingzhong untuk menemukanmu dan memperpanjang hidupmu. Segera setelah itu, Ye Liujun membuat janji. Baiklah, Chen Qingyuan tidak menolak dan mengangguk. Chen Qingyuan memperkirakan akan memakan waktu kurang dari 30 hari sebelum dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan, dan berita tentang kekuatannya yang pulih akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Seorang gadis muda dari klan Roh Api, menunggangi awan dan kabut, mendatangi Chen Qingyuan dalam kereta batu kecil yang ditarik oleh kuda putih berkepala 2, menunggu perintahnya. Duduklah di kereta batu, berjalanlah melintasi lautan awan, dan langsung menuju aula depan. Kakak, ayo berangkat. Chen Qingyuan bertemu dengan dokter hantu. Dokter hantu itu melambaikan lengan bajunya, mengangkat Chen Qingyuan, dan terbang ke kapal perang yang melayang di langit berbintang. Di atas gunung tinggi jauh di dalam klan, Ye Liujun sendirian, tangannya di belakang punggung, menatap punggung Chen Qingyuan dari jauh, tenggelam dalam pikirannya, bergumam pada dirinya sendiri, apakah anak ini benar-benar tidak berguna? Ye Liujun masih tidak mempercayainya, dan ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Lupakan saja, jangan pikirkan hal-hal ini. Ye Liujun berpikir lama, tetapi tidak mendapat jawaban, semoga dia bisa melewati masa sulit ini. Terus mundur, hanya untuk memotong belenggu tak kasat mata yang melilit tubuhku. Bagaimana mungkin seorang kaisar yang tak terkalahkan sepanjang masa bersedia menjadi pion? Rantai keteraturan itu tertanam kuat di tulang Ye Liujun. Mematahkannya sama sulitnya dengan manusia biasa yang naik ke surga, hampir mustahil. Tidak peduli betapa sulitnya, Anda harus berusaha semampu Anda. Jika Anda mencoba, selalu ada peluang untuk berhasil. Jika Anda tidak mencoba, yang menanti Anda adalah jurang tak berujung. Di langit berbintang, kapal perang bergerak cepat. Kali ini kita tidak akan pergi ke tanah klan kuno, tetapi langsung ke sekte Konfusianisme di medan bintang Weiji. Chen Qingyuan tentu saja teringat perjanjian yang telah ia buat dengan pedang Zijun bertahun-tahun lalu. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Ia harus menunggu sedikit lebih lama. Perjalanan ini tidak sia-sia. Aku mendapatkan banyak sumber daya dari klan Roh Api kuno, dan aku bisa memanfaatkannya untuk sementara waktu. Warisan klan kuno benar-benar mendalam. Jika kekuatan lain, bahkan jika mereka dapat menghasilkan puluhan juta batu roh kualitas terbaik, mereka tetap akan menderita kerugian besar. Dalam perjalanan pulang, dokter hantu itu membuat beberapa cangkir obat baru. Ia menyiapkan obat ajaib yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Ia mencobanya sendiri terlebih dahulu untuk memastikan tidak beracun atau memiliki efek berbahaya lainnya, lalu memberikannya kepada Chen Qingyuan untuk diminum. Ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Selama berhari-hari perjalanan berjalan lancar dan mulus, mereka pun tiba di Rumen tanpa kendala apapun. Saya bertemu dengan Lu Nanxian lagi dan mengobrol dengannya sebentar. Sebuah halaman yang elegan segera disiapkan bagi Chen Qingyuan dan yang lainnya untuk beristirahat. Setelah tinggal di halaman selama beberapa hari, Chen Qingyuan keluar dan berjalan-jalan untuk melihat pemandangan makmur di tempat sekolah Konfusianisme berada. Telah mempertemukan banyak sekali cendekiawan, dan suara orang bijak dan arif sering bergema di antara langit dan bumi.
Di kota itu, kami melihat banyak orang berkuasa. Saya kira dia datang untuk memberi selamat dan memperbaiki hubungan. Chen Qingyuan tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Ia berjalan dengan angkuh. Tak terhitung pasang mata yang menatapnya dari segala arah, dan orang-orang pun sering datang untuk memberi penghormatan. Beberapa dari mereka tulus dalam rasa hormat dan kekaguman mereka, sementara yang lain datang untuk mengamati dengan saksama untuk melihat apakah Chen Qingyuan benar-benar tidak berguna. Yang Mulia datang khusus untuk memberi selamat kepada guru suci. Sepertinya hubungan mereka berdua baik. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau masih berkeliaran tanpa tujuan. Yang Mulia, apa kau tidak khawatir ada orang tak kenal takut yang akan merencanakan sesuatu untuk melawanmu? Dasar orang berotak babi, Yang Mulia memang orang seperti itu. Meskipun kultivasinya benar-benar sia-sia, dia masih memiliki guru-guru terbaik yang melindunginya secara rahasia. Lagi pula, bagi orang-orang kecil seperti kami, cukuplah untuk bisa bersembunyi di sudut dan bertahan hidup. Peristiwa-peristiwa besar dunia tidak ada hubungannya dengan kami. Banyak pendeta di kota itu berdiskusi dengan suara pelan. Kemanapun Chen Qingyuan pergi, beberapa cendekiawan besar mengikutinya dari dekat, karena takut terjadi sesuatu. Jika Chen Qingyuan meninggal di wilayah Konfusianisme, konsekuensinya akan sangat serius dan tidak terbayangkan. Saya pergi ke sebuah restoran dan duduk di ruang pribadi yang terpisah, merasa sedih. Membosankan, rencana penangkapan ikan kemungkinan akan gagal. Lupakan saja, setidaknya aku tahu sikap klan roh api kuno, yang agak menguntungkan. Ini juga membantu Ghost Doctor Sister menemukan jalannya sendiri. Setelah berkelana selama beberapa hari tanpa menemukan sesuatu yang menarik, ia pergi ke sebuah halaman megah milik Konfusianisme dan tinggal di sana dengan tenang. Seiring semakin dekatnya perayaan pernikahan, jumlah orang berpengaruh yang datang ke sekte Konfusianisme pun meningkat secara signifikan. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Dokter hantu itu mengunci diri di kamar setiap hari, membaca farmakope kuno dan menyimpulkan rencana farmakologis yang dibuatnya. Adapun Chen Qingyuan, ia sering duduk di tepi danau di halaman belakang bersama penjaga monumen, minum teh dan bermain catur. Sekarang setelah mereka punya tempat tinggal, penjaga monumen tidak bisa tinggal di kapal perang selamanya. Dia memasuki sekte Konfusianisme dengan tenang dan tinggal di halaman yang elegan tanpa diketahui oleh siapapun. Penghalang yang didirikan begitu saja oleh penjaga prasasti itu cukup untuk menyembunyikan gerakannya sendiri, dan bahkan para cendekiawan Konfusianisme terkemuka pun tidak dapat mendeteksi sedikit pun kejanggalan. Jelaslah bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Suatu hari, saat bermain catur, penjaga monumen tampaknya mendapat suatu kesadaran, dan jejak fluktuasi hukum terpancar dari tubuhnya. Chen Qingyuan melihat ini dan, berdasarkan pengalamannya sendiri, menggunakan situasi di papan catur untuk membimbing lawan. 7 hari kemudian, penjaga monumen yang tengah asyik bermain papan catur pun tersadar. Tiba-tiba terbangun, dia menatap Chen Qingyuan di depannya dengan ekspresi aneh, suaranya sedikit bergetar, dan dia ragu untuk berbicara, "Yang Mulia, Anda." Karena dia ingin membimbing penjaga monumen untuk memahami sedikit wawasan ini, Chen Qingyuan harus menggunakan energi spiritualnya dan tidak bisa lagi menyembunyikannya. "Jangan dipublikasikan," sela Chen Qingyuan. "Saya mengerti." Penjaga monumen itu mengingatnya. Kemudian dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Qingyuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada level penjaga monumen, sekecil apapun wawasan sangatlah berharga, dan itu berarti seseorang lebih dekat dengan langkah ke-9 jembatan ilahi. "Asalkan kamu baik-baik saja." Pria yang menjaga monumen itu sangat gembira dan ekspresinya sulit disembunyikan. "Saya tidak bermaksud menipu Anda. Saya hanya ingin menguji sikap semua pihak yang terlibat." Chen Qingyuan menyampaikan permintaan maafnya. "Tidak apa-apa." Penjaga monumen itu mengerti betul. "Anda harus menipu keluarga Anda sendiri terlebih dahulu sebelum Anda dapat membuat dunia mempercayai Anda. Hanya setelah kejadian ini kita dapat lebih membedakan antara teman dan musuh." Kekhawatiran di hati penjaga monumen lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan dia menatap Chen Qingyuan dengan lebih kagum. "Setelah sekian lama bersama, aku masih belum bisa memahami Yang Mulia. Kau sungguh tak terduga." Pada hari-hari berikutnya, penjaga monumen sering bermain catur dengan Chen Qingyuan, mendapatkan wawasan dari pengalaman tersebut. Kabut tebal di jalan di depannya tampak semakin menipis, dan ia samar-samar dapat melihat tujuannya. Kegembiraannya tak terlukiskan. "Selama obrolan, saya mengetahui mengapa Chen Qingyuan menyembunyikan identitas dokter hantu itu. Bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena ia ingin membimbing dokter hantu itu perlahan-lahan dan membuka jalan mulus yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya." Penjaga monumen sebelumnya telah menemukan bahwa ramuan obat yang dibuat oleh dokter hantu itu mengandung jimat Tao yang sangat kuat, yang sama sekali berbeda dari pil ajaib biasa. Jadi begitulah, semuanya jelas. Kadang-kadang, ketika melihat Chen Qingyuan meminum obat dengan susah payah, penjaga batu nisan itu tampak acuh tak acuh tetapi tertawa diam-diam.
Hidup terasa tenang dan damai, tanpa angin atau ombak. Kadang-kadang, saya mendengar beberapa berita dari berbagai tempat, yang menjadi topik pembicaraan di waktu luang saya. Misalnya, sebuah harta karun langka ditemukan di ruang makam kaisar, yang memicu perebutan kekuasaan di antara para penguasa. Pertempuran itu brutal dan lebih dari separuh rakyat terbunuh atau terluka. Di alam pencerahan reruntuhan Luoshen, monster mengerikan dari klan Kaisar Lin Qian menyapu seluruh negeri. Tak seorang pun bisa menghentikannya kemanapun ia pergi. Ia mengukir nama besar dalam pertempuran, dan semua orang kuat menyerah setelah melihatnya. Sebuah dunia rahasia dari zaman kuno muncul di suatu tempat. Konon, tempat itu merupakan tempat wafatnya seorang kaisar kuasi tingkat atas. Dunia itu berisi harta karun dan peluang rahasia, dan banyak sekali kultivator yang berbondong-bondong ke sana. Sebelum saya menyadarinya, 1 tahun lagi telah berlalu. Kalau dihitung dengan jari, tinggal 3 tahun lagi hari resepsi pernikahan. Sekte Konfusianisme telah memilih orang yang akan menjemput pengantin wanita dan siap. Sang sarjana besar memimpin jalan, dan ada 9 kereta perang berwarna merah terang berdiri di udara, semuanya dihias dengan indah, meriah dan penuh kedamaian. Beberapa hari kemudian, waktu yang baik itu pun tiba, dan di bawah pengawasan ketat orang banyak, kereta perang itu melaju melintasi langit berbintang dan menuju ke Villa Langya. Beberapa cendekiawan besar memimpin upacara, dan ada ribuan pengawal dan pengiring. Acara itu sungguh megah dan luar biasa. Setelah melirik dari jauh, Chen Qingyuan tetap berada di halaman yang elegan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perayaan pernikahan akan segera dimulai, dan tamu dari segala penjuru datang untuk memberikan hadiah. Tentu saja Chen Qingyuan tidak akan hanya duduk di sana dan menonton, dia telah mempersiapkan hadiah bertahun-tahun yang lalu. Atas nama Sekte Tongchang, saya datang untuk memberi selamat kepada guru suci dan menghadiahkannya 2 bunga teratai salju berusia 1000 tahun. Sekte Qiusan kebetulan mendapatkan sepasang kaca giok, dan kami menggunakannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Batu esensi api ini adalah hadiah dari Sekte Chenyuan. Petik 2. Banyak sekte mengirimkan pemimpin mereka dengan hadiah berharga untuk merayakannya. Kotak yang berisi hadiah tersebut merupakan barang langka dan berharga di banyak tempat. Ada orang yang secara khusus mencatat hadiah yang dikirim oleh berbagai kekuatan, agar dapat dibalas di kemudian hari. Begitu Chen Qingyuan tiba, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan mereka semua membungkuk memberi salam. Fakta bahwa Chen Qingyuan tinggal sebagai tamu di Sekte Konfusianisme bukanlah rahasia dan diketahui semua orang. Kerumunan itu tidak terkejut, tetapi setiap kali mereka melihatnya, mereka merasakan sedikit rasa takut dan kagum. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka melihat di depan mata mereka sosok yang tak tertandingi berdiri di puncak, tak terjangkau, seolah berada di dunia yang berbeda dari dunia lainnya. Sekarang, Chen Qingyuan ada di hadapannya. Kontras ini memberikan ilusi yang absurd dan tidak realistis, bagaikan mimpi. Yang mulia, salam, yang mulia. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini dalam hati mereka bersikap hormat di permukaan dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Berdiri di hadapan sesepuh yang tengah mencatat hadiah-hadiah itu, Chen Qingyuan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain hitam dari tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Tetua yang semula duduk telah berdiri, melihat ke bawah ke arah benda di atas meja, dan dengan cepat menatap Chen Qingyuan, berkata dengan hormat, "Yang mulia, apa ini?" Sebuah buku. Chen Qingyuan adalah sosok yang elegan dan santai. Buku. Semua orang yang hadir menatap buku yang ditutupi kain hitam itu, mata mereka penuh dengan kecurigaan. Apakah itu agak asal-asalan? Atau apakah buku ini unik? Semua orang penasaran dan ingin membuka sampul buku untuk melihat seperti apa rupa buku itu. Namun, sesepuh aliran Konfusianisme itu tidak membacakan buku itu di depan semua orang, mengingat wajah Chen Qingyuan. Jika ia membeli buku itu begitu saja sebagai tanda terima kasih, tidaklah pantas untuk membukanya di depan umum. Terima kasih, Yang Mulia. Sang penatua membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih, lalu menyimpan buku itu, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Chen Qingyuan tidak peduli dengan pendapat orang lain, ia sudah mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk kembali ke halaman yang elegan. Setelah beberapa hari, semua jenis hadiah perlu disortir. Ketika tiba giliran saya membaca buku-buku yang dikirim Chen Qingyuan, saya harus membukanya dan melihatnya sebelum meletakkannya di suatu tempat di rak buku. Inti perbendaharaan Konfusianisme dijaga ketat dan hanya sejumlah kecil orang saja yang dapat memasukinya. Beberapa tetua menghitung barang-barang dan membicarakan hadiah yang dikirim Chen Qingyuan dengan penuh minat. Seseorang membuka sampulnya dan melihat penampakan buku itu. Keseluruhan benda itu menguning dan compang camping, seolah diambil dari suatu sudut dunia fana. Namun, para tetua tidak memperlihatkan rasa jijik, melainkan antisipasi tertentu, karena mereka telah menangkap beberapa gumpalan fluktuasi Rima Dao luar biasa yang mengusik hati mereka.
Beberapa orang membuka halaman pertama dengan suasana hati yang sangat gugup. Kata pertama yang muncul di benak, menyentuh jiwa. Jalan. Sebelum beberapa orang dapat perlahan merasakan misteri yang terkandung dalam kata-kata itu, sebuah cahaya misterius tiba-tiba melesat ke langit, dan kemudian kata-kata orang bijak itu tampak melayang dari ujung sungai waktu yang panjang dan menyebar ke masyarakat Konfusianisme. Lautan awan di dataran tinggi, berlatar belakang cahaya misterius, penuh keajaiban. Teratai emas muncul dari tanah, dan karakter Cina kuno Bao muncul samar-samar. Komunitas Konfusianisme terkejut, dan semua pejabat tinggi keluar untuk menyelidiki penyebab fenomena aneh ini. Para pendeta dari semua sisi juga melihat pemandangan aneh itu dan mendengar bisikan para resi, lalu terbang ke udara dengan ekspresi sangat terkejut. Beberapa tetua yang menjaga perbendaharaan segera melaporkan situasi tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi manajemen puncak untuk mengetahui alasannya. Buku kuno ini berisi kebenaran Konfusianisme yang mendalam. Satu kata saja sudah menimbulkan kehebohan. Jika seluruh buku dibaca, saya penasaran adegan seperti apa yang akan terjadi. Di dalam perbendaharaan, semua tetua Konfusianisme berkumpul di sini. Termasuk Lunanxian, kepala biksu. Buku ini adalah hadiah dari Yang Mulia, nilainya tak ternilai. Kemungkinan besar itu adalah kerja keras para orang bijak zaman dahulu. Jaga baik-baik dan jangan dirusak dengan cara apapun. Hadiah Yang Mulia terlalu murah hati. Semua orang sangat bersemangat. Dia meletakkan buku kuno itu dalam sebuah kotak dan menyimpannya dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, penglihatan itu menghilang. Masyarakat sangat penasaran dengan penyebab terjadinya fenomena aneh ini, namun sayang para petinggi aliran Konfusianisme tidak memberikan tanggapan secara langsung. Ada yang berspekulasi bahwa guru suci pertama akan segera menikah, sehingga memicu keinginan para resi Konfusianisme untuk turun menyampaikan berkat mereka. Pada hari itu, Lunanxian mengunjungi tempat tinggal Chen Qingyuan. Keduanya duduk di tepi danau dan membicarakan hal ini. Benda ini terlalu mahal. Lunanxian merasa tidak layak untuk ini. Sama-sama, Chen Qingyuan tersenyum dan berkata, semoga buku ini bermanfaat bagi Anda. Artefak para bijak dianggap sebagai harta Konfusianisme yang paling berharga dan memiliki nilai yang tak terukur. Lunanxian dapat yakin bahwa buku kuno itu ditinggalkan oleh orang bijak kuno. Keuntungan yang tak terduga. Terakhir kali ia pergi ke Menara Tiansu, Chen Qingyuan membawa banyak barang bagus. Ia menemukan buku kuno ini di sudut dan merasa buku itu bagus, jadi ia membawanya. Menurut Xiao Suzi, ribuan tahun yang lalu, Kaisar Agung Taiwei pernah berdiskusi tentang Konfusianisme dengan seorang bijak. Buku ini ditinggalkan oleh sang bijak dan dibuang begitu saja ke Menara Tiansu oleh Kaisar Agung Taiwei. Bertahun-tahun kemudian, Chen Qingyuan mengungkap buku kuno ini. Tak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Terimalah salamku. Saat berbicara, Lunanxian berdiri dan membungkuk dengan penuh ketulusan. Baiklah, duduk. Bagi Chen Qingyuan, buku ini tidak begitu berguna, tetapi merupakan harta yang tak ternilai bagi para praktisi Konfusianisme. Mengatakan bahwa gelar guru suci Lunanxian saat ini hanyalah nama kosong, ketika dia sudah benar-benar memahami buku-buku kuno dan menguasainya, dia hampir akan menjadi orang bijak di generasinya, dan namanya akan diwariskan turun-temurun sepanjang masa. Pernikahannya akan segera tiba, silakan sibuk. Keduanya berbincang sebentar, dan Chen Qingyuan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lunanxian untuk bergegas dan mengurus bisnis itu serta tidak menunda lebih lama lagi. Sebelum kedatangan Kaisar, Lunanxian membungkuk lagi. Tampaknya Lunanxian, yang mendapatkan kitab suci kuno itu, sangat gembira. Dengan kitab suci ini sebagai panduan, ia akan mampu melewati semua rintangan di jalan di depannya. Chen Qingyuan tidak pernah pelit jika menyangkut keluarganya. Hanya tinggal 1 bulan lagi hingga tanggal perayaan yang dijadwalkan semula. Banyak orang-orang berkuasa yang datang memberi ucapan selamat, dan mereka diatur oleh sekte Konfusianisme untuk beristirahat di berbagai istana dan disuguhi berbagai makanan lezat dan anggur berkualitas. Bila Anda melihat ke sekeliling, Anda akan melihat pemandangan merah cerah penuh kegembiraan. Orang-orang yang datang menjemput pengantin wanita bertindak sesuai rencana, mengemudi perlahan untuk memastikan mereka tiba tepat waktu. Praktisi itu tidur siang, dan bulan yang singkat berlalu dengan cepat. Hari ini, saat fajar, lautan awan terbelah, cahaya keemasan melonjak, dan 9 kereta kuno yang megah turun dari lautan awan, langsung menarik perhatian semua orang. Lunanxian mengenakan jubah brokat merah, berdiri di luar aula utama sekte Konfusianisme, menatap ke langit, dengan tatapan yang telah lama ditunggu. Donglong, tabuhan genderang dan gong menggetarkan bumi. Para pahlawan menantikannya, dengan raut wajah penuh kegembiraan. Kereta perang itu melayang di udara. Huo Rengsuan mengenakan gaun pengantin merah menyala, mahkota Phoenix, dan jubah pengantin di kepalanya. Riasannya sangat indah dan tampak secantik peri. Dipimpin oleh sekelompok pelayan, Huo Rengsuan berjalan di lautan bunga dan awan keberuntungan, selangkah demi selangkah menuju Lunanxian.
Keduanya saling memandang dan tersenyum bersamaan. Mereka akhirnya menantikan hari ini dan sangat menantikannya. Setelah itu, para petinggi aliran Konfusianisme mengucapkan banyak kata-kata sopan. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Nanxian dan Huo Rengsuan menandatangani kontrak jiwa, menjadi pasangan mulai hari ini, tetap bersama selamanya dan tidak pernah berpisah. Pada saat yang sama, hubungan antara Langya Villa dan sekolah Konfusianisme secara alami menjadi lebih dekat, dan mereka pasti akan melakukan lebih banyak pertukaran di masa mendatang. Adapun klan kuno Yuking, mereka bahkan tidak menerima undangan ke pesta pernikahan. Huo Rengsuan telah lama menarik garis batas antara dirinya dan klan kuno Yuking, enggan berinteraksi dengan mereka. Ketika ia cukup kuat, ia akan pergi ke klan kuno untuk membalas dendam secara pribadi dan memadamkan dendamnya. Hanya sejumlah kecil suku kuno yang mengirimkan hadiah untuk mengungkapkan niat baik mereka. Konfusianisme berkembang pesat dan tidak perlu lagi klan kuno datang dan mendukungnya. Setelah waktu yang lama, upacara itu berakhir. Lu Nanxian dan Huo Rengsuan berjalan bergandengan tangan menuju halaman elegan tempat Chen Qingyuan menginap, dan bersulang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Selamat, kalian berdua, berkat tulus dari Chen Qingyuan. Terima kasih, Yang Mulia. Huo Rengsuan menurunkan alisnya dan berterima kasih padanya. Benda ini adalah hadiah untukmu. Saya memberi Lu Nanxian sebuah buku yang ditulis oleh orang bijak Konfusianisme, dan tentu saja Huo Rengsuan termasuk di dalamnya. Yang Mulia, bagaimana ini bisa begitu memalukan? Melihat kotak hadiah seukuran telapak tangan yang diserahkan kepadanya, Huo Rengsuan tidak peduli apa yang ada di dalamnya, reaksi pertamanya adalah dia tidak mampu membelinya. Ambillah, kata Chen Qingyuan dengan penuh makna, karena kau telah mengikutiku dengan tulus, dan kini kau telah menjadi rekan saudara Lu, aku harus memberimu hadiah. Ini, Huo Rengsuan membuka mulut untuk berbicara, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke Lu Nanxian di sampingnya, meminta bantuan dengan matanya. Saya menerima hadiah dari Yang Mulia. Lu Nanxian berubah emosinya dan mulai mempertimbangkan rekannya serta berhenti mengucapkan terlalu banyak kata-kata sopan kepada Chen Qingyuan. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah menerima hadiah itu, Huo Rengsuan membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyaksikan acara bahagia kalian, aku tak akan lama di sini. Sudah waktunya pulang. Chen Qingyuan mengusulkan untuk pergi. Tidakkah kamu mau tinggal beberapa hari lagi? Lu Nanxian tampak enggan. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menolak, selagi masih ada waktu, ayo kita cari. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana yang awalnya penuh kegembiraan tiba-tiba berubah muram dan suram. Lu Nanxian dan Huo Rengsuan memiliki ekspresi serius, mata mereka khawatir, dan ada sedikit kesedihan. Sudah hilang. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan perlahan berjalan keluar pintu. Tentu saja Ghost Doctor Sister selalu berada di sisiku. Melihat Chen Qingyuan menaiki kapal perang dan perlahan-lahan hanyut, berbagai emosi Lu Nanxian mereda menjadi desahan panjang, aduh. Yang Mulia pasti akan mengatasi musibah ini dan mencapai puncak. Huo Rengsuan menantikannya. Semoga saja begitu, kata Lu Nanxian lembut sambil meletakkan satu tangannya di bahu Huo Rengsuan. Setelah tenang, Huo Rengsuan membuka kotak hadiah itu dan melihat isinya. Wajahnya memucat karena terkejut. Batu kristal burung pipit mengalir. Salah satu dari 10 batu paling berharga di zaman kuno. Lu Nanxian mengenalinya sekilas dan terkejut. Sangat mahal. Huo Rengsuan menghela nafas. Benda ini dapat digunakan untuk menempa senjata, memurnikan tubuh, dan meningkatkan kekuatan. Bahkan orang kuat di jembatan ilahi dapat meningkatkan wilayahnya. Ini pertama kalinya Huo Rengsuan melihat batu malachite seukuran telapak tangan. Keberhargaannya sudah jelas. Apa yang mereka anggap sebagai harta yang tak ternilai harganya justru diperlakukan dengan hina oleh Tian Sulou, yang langsung menyatakannya tidak layak untuk dimakan dan membuangnya begitu saja tanpa mempedulikannya. Saat Chen Qingyuan sedang menyendiri untuk mengolah rantainya, dia menghabiskan banyak sumber daya dan kebetulan memiliki sepotong kecil batu permata tersisa, yang dia berikan sebagai hadiah. Aku mendapat jutaan batu roh dari Lu Nanxian, tetapi itu tidak cukup untuk membeli satu halaman buku orang bijak. Justru karena Chen Qingyuan sangat baik kepada keluarganya, maka ketika teman-teman lamanya ditipu, mereka hanya mengeluh beberapa kali dan tidak peduli. Hanya saja perasaan tertipu itu tidak tertahankan, itu saja. Dia menaiki kapal perang dan berlayar keluar dari wilayah Konfusianisme. Chen Qingyuan berencana untuk berjalan-jalan dan kemudian mencari jalan keluar. Dokter Hantu bertanya mengapa mereka harus pergi ke daerah berbahaya seperti itu, dan Chen Qingyuan menjawab bahwa itu untuk menemukan titik balik. Benar saja, Dokter Hantu itu tidak lagi mencoba menghentikannya. Tidak lama setelah meninggalkan sekte Konfusianisme, jalan di depan terhalang. Cermin besar yang dapat menjelajah alam bintang, dengan puluhan orang berdiri di atasnya.
Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna terang, dengan bibir merah menyala, dan dia menawan dan menarik. Pangeran ke-9 dari klan Phoenix, Jilingyan. Dia adalah pengejar Chen Qingyuan dan awalnya berencana untuk mengejarnya tanpa henti, dan dia memenangkan hati banyak orang di Qingzhong. Setelah pertempuran di area terlarang, Jilingyan tahu bahwa Chen Qingyuan memiliki seseorang di hatinya dan tidak lagi memaksa. Hari ini, saya mendengar bahwa Chen Qingyuan pergi ke berbagai klan kuno untuk menyelesaikan dendam lama, tetapi banyak klan kuno percaya bahwa Chen Qingyuan ditakdirkan untuk mati dan mengabaikannya. Setelah Jilingyan mengetahui hal ini, butuh waktu lama untuk meyakinkan para petinggi klan bahwa sedikit pertumpahan darah tidak masalah, karena tidak akan merusak fondasi klan. Jika peluang yang mulia mencapai puncak lagi hanya 1:1.000.000, tidak akan mudah bagi klan Phoenix untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, para petinggi klan Phoenix menyetujui usulan Jilingyan dan memintanya untuk keluar dengan sejumlah besar sumber daya dan bertindak sesuai dengan itu. Jilingyan dari klan Phoenix, memohon untuk bertemu Yang Mulia. Perkenalkan diri Anda dan bersikaplah hormat. Bisa. Dokter hantu itu menyampaikan pesan, meminta Jilingyan untuk menaiki kapal perang sendirian, sementara anggota klan Phoenix lainnya tetap tinggal di tempat mereka. Setelah memasuki kabin, saya sampai di sebuah ruangan. Melihat Chen Qingyuan yang tua dan lemah, jantung Jilingyan tiba-tiba menegang, tenggorokannya terasa sakit, dan matanya tampak sedih. Yang Mulia, berusaha sekuat tenaga mengendalikan gejolak emosinya sendiri, Jilingyan membungkukkan badan secara langsung dengan penuh hormat. Silakan duduk, Tuan. Chen Qingyuan menunjuk ke kursi kosong di depannya dan tersenyum. Jilingyan duduk perlahan dan mendongak. Dia menatap Chen Qingyuan lagi dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Gai yang dulunya kuat kini telah menjadi orang tua yang sekarat, sungguh memilukan. Dengan bunyi, klak, Jilingyan meletakkan ketiga cincin sumi di atas meja dan berkata lembut, Yang Mulia, ini permintaan maaf dari klan Phoenix saya. Saya harap ini bisa menyelesaikan dendam lama. Oh. Chen Qingyuan sedikit terkejut. Dia sendiri tidak memiliki klan Feng, namun dia masih aktif menawarkan sumber daya kepada mereka. Berdasarkan pemahaman Chen Qingyuan tentang klan Phoenix, mereka tidak akan bertindak begitu tegas. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Total 50 juta batu roh bermutu tinggi, ditambah beberapa ramuan obat dan benda spiritual yang tersebar. Demi mendapatkan begitu banyak sumber daya, Jilingyan banyak bicara dan akhirnya berhasil mengubah pikiran para petinggi klan. Coba kutanya, kenapa klan Phoenix baru menyelesaikan dendam lama mereka sekarang? Lagi pula aku tidak akan hidup lama lagi, jadi kenapa harus membuang begitu banyak sumber daya? Dan kalau ini sampai terbongkar, pasti akan sangat memalukan. Chen Qingyuan tidak menerima sumber daya tersebut untuk saat ini dan bertanya dengan bingung. Sejujurnya, sebagian besar anggota klan Phoenix enggan melakukannya. Mereka hanya setuju karena aku memperjuangkan hak mereka. Ini bukan rahasia. Siapapun yang tertarik bisa mengetahuinya dengan sedikit investigasi. Jilingyan mengatakan yang sebenarnya. Sang putri sungguh baik. Chen Qingyuan sebenarnya sangat mengagumi Jilingyan. Wanita ini tidak memiliki sifat pemberontak seperti kebanyakan orang zaman dulu. Ia lembut dan sopan kepada orang lain. Yang Mulia, jika Anda merasa itu terlalu sedikit, saya akan perlahan-lahan mencari cara untuk menebusnya nanti. Jika Jilingyan tidak memiliki status yang sangat tinggi di klan Phoenix, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Demi sang putri, aku rasa itu tidak terlalu kecil. Chen Qingyuan mengangguk setuju, lalu memperingatkan, dendam masa lalu telah terhapus. Jika klan Phoenix melakukan hal bodoh lagi di masa depan, masalah ini tidak akan terselesaikan. Mingqi, masalah itu berhasil diselesaikan, dan Jilingyan merasa lega. Yang Mulia, bolehkah saya tinggal bersama Anda? Setelah terdiam cukup lama, Jilingyan mengajukan permintaan. Itu tidak terlalu nyaman, tolak Chen Qingyuan. Meskipun dia sudah menebak jawabannya sejak lama, Jilingyan masih menunjukkan sedikit kekecewaan saat mendengar penolakan langsung Chen Qingyuan, silakan. Jika tidak ada yang lain, putri, silakan pergi. Pada saat ini, dokter hantu bergegas masuk dari luar dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Selamat tinggal. Jilingyan menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, merasa sangat sedih, dan berdoa kepada langit agar membuka mata mereka dan tidak membiarkan pahlawan yang tak tertandingi mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Kapal perang itu mulai bergerak lagi dan menuju reruntuhan Luoshen. Jauh di langit berbintang, Jilingyan menatap ke arah keberangkatan kapal perang, tak dapat mengalihkan pandangannya untuk waktu lama. Pada saat yang sama, reruntuhan Luoshen. Di dunia pencerahan, sebuah peristiwa besar baru-baru ini terjadi, yang menyebabkan sensasi besar. Seorang lelaki tua telah mengincar Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian dan telah mengikutinya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia menemukan kesempatan terbaik, membentuk formasi pembunuh, dan melancarkan serangan mendadak.
Tujuannya sederhana, jika ada kesempatan, rebut tubuh itu dan kuasai tubuh itu, agar mereka dapat mencapai posisi yang lebih tinggi di masa depan. Jika tidak ada harapan untuk menguasai tubuh itu, mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuhnya, memastikan akan ada satu musuh yang lebih lemah di jalan menuju pencerahan. Melihat dunia saat ini, banyak sekali kultivator yang merasa bahwa Luo Liuyin memiliki harapan besar untuk mencapai puncak dan menjadi seorang kaisar. Buatlah pembantaian massal dan tunggu Luo Liuyin jatuh ke dalam lubang. Perang besar tak terelakkan, dan pecah dengan momentum yang mengguncang bumi. Pembunuh itu adalah makhluk kuat di puncak anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Kekuatannya mengerikan dan mencekam. Alam semesta itu luas dan tak terbatas, dan ada banyak makhluk tertinggi yang tersembunyi. Dulu mereka bersembunyi dalam kegelapan, menjalani kehidupan yang menyedihkan, tetapi sekarang setelah jalan menuju pencerahan terungkap ke dunia, semua orang ingin mencobanya. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa hari. Banyak orang mendengar suara gemuruh dan segera berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pemandangan yang menggemparkan itu. Pemenang terakhir, Luo Liuyin. Dengan tingkat kultivasi langkah keempat jembatan ilahi, ia memegang pedang di tangan kanannya dan kepala puncak kekuatan di tangan kirinya. Berlumuran darah, ia melangkah keluar dari inti medan perang yang hancur bagaikan dewa pembunuh, membuat sekelompok orang ketakutan. Dalam sekejap mata, Luo Liuyin menghilang. Ia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Pria yang sangat garang, Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian memiliki potensi untuk mencapai pencerahan. Kekuatan yang begitu dahsyat sudah cukup untuk mengguncang seluruh langit dan dunia. Melihat teman-teman sebayaku, siapa yang dapat dibandingkan denganku? Untuk sesaat, semua orang terkejut dan mendiskusikan hal ini. Chen Qingyuan sedang dalam perjalanan ke Luo Shengsu ketika ia membeli beberapa barang dari sebuah kota reparasi rantai di tengah perjalanan. Ia tidak perlu bertanya-tanya karena berita itu sudah sampai di telinganya. Luo Liuyin, aku ingin bertemu orang ini. Mata Chen Qingyuan menyipit, berpikir diam-diam. Monster seperti ini sangat langka sepanjang sejarah panjang. Minum. Dokter hantu suster datang lagi sambil membawa obat dengan nada memerintah. Oh, Chen Qingyuan sudah terbiasa dan meminumnya sekaligus. 2 jam kemudian, dokter hantu memeriksa kondisi fisik Chen Qingyuan seperti biasa. Hah. Selama pemeriksaan ini, dokter hantu itu akhirnya menemukan sesuatu. Wajahnya berubah drastis dan ia dipenuhi rasa terkejut. Dia menangkap jejak fluktuasi spiritual di tubuh Chen Qingyuan, dan samar-samar merasakan vitalitasnya kembali pulih. Ini adalah pertanda yang sangat baik, dan menghibur dokter hantu yang telah merasa tertekan selama bertahun-tahun. Kakak, sepertinya obatmu mulai berefek. Chen Qingyuan berpura-pura terkejut. Faktanya, ini adalah pekerjaan Chen Qingyuan, yang memberikan secercah harapan kepada Ghost Doctor dan membuatnya bekerja lebih keras. Tunggu, penjaga monumen di ruangan lain sedang memahami Taoismenya sendiri dan tenggelam di dalamnya. Biar aku periksa. Setelah memeriksa selama beberapa jam, dokter hantu itu akhirnya yakin bahwa persepsinya benar. Setelah tenang, ia segera menuliskan semua tanaman obat dan meneruskan perenungannya. Dengan adanya arah, jalan selanjutnya akan lebih mulus. Namun, sedikit keraguan muncul di hati sang dokter hantu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar karena obat yang aku buat berhasil? Namun, dokter hantu itu tidak dapat melihat latar belakang Chen Qingyuan dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Setelah berlayar selama berhari-hari, mereka akhirnya melintasi hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di reruntuhan Luoshen. Saat kapal perang mendekat, beberapa orang tua ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Tempat ini jauh dari Shenzhou, dan meskipun Chen Qingyuan memiliki jaringan kontak yang luas, sudah terlambat untuk memberikan dukungan. Tangkap Chen Qingyuan hidup-hidup dan curi harta yang tak terhitung jumlahnya di lautan kesadarannya. Pokoknya, ini sudah malam, aku tidak punya saudara atau teman, dan aku sendirian, jadi sebaiknya aku mencobanya. Jika Anda menang, Anda dapat menjadi pemimpin zaman dan bahkan memiliki harapan mencapai pencerahan. Jika Anda kalah taruhan, hal terburuk yang dapat terjadi adalah Anda mengakhiri hidup Anda lebih awal. Setelah pertimbangan yang matang, lelaki tua yang bersembunyi dalam kegelapan akhirnya membuat keputusan dan bersiap untuk bertindak. Jumlahnya ada 2 orang, keduanya berpakaian kain gelap, berkulit kekuningan dan berlumuran darah. Prinsip kultivasi 7 langkah jembatan ilahi samar-samar mengalir dari tubuhnya. Dengan kekuatan seperti itu, ia akan menjadi tokoh terkemuka bahkan di klan kuno abadi, memegang kekuatan sejati, dan jumlahnya sangat langka. Jika ditempatkan di tempat lain, dia pastilah seorang leluhur, dengan status bangsawan, kekuatan luar biasa, serta kekayaan dan kecantikan di ujung jarinya, yang membuat banyak orang iri. Namun, kedua lelaki tua ini tidak serakah akan kepentingan duniawi yang vulgar. Karena merasa situasi saat ini begitu makmur, mereka berhasrat untuk naik ke puncak dan memandang dunia dari posisi yang lebih tinggi.
Seorang pria dari Changyuzu, mengenakan pakaian kain dan celana pendek, dengan kepala botak. Seorang kultivator pengembara yang telah bersembunyi di sudut negara kekaisaran selama lebih dari seabad, pendek dan jelek, tingginya hanya 4 kaki. Meskipun ia dapat mengubah bentuk dan penampilannya, ia tidak perlu melakukannya jika seseorang sekuat dirinya dapat mengetahui wujud aslinya hanya dengan sekali lihat. Ketika mereka masih muda, mereka memperhatikan penampilan mereka dan sering mengubah diri mereka menjadi pria-pria tampan dan anggun, berkelana di dunia dan menikmati lautan bunga. Bosan bermain-main, si kurcaci masih merasa bahwa menekuni dao yang agung lebih menarik, jadi dia menjelajahi banyak alam rahasia yang berbahaya, tetapi dia selalu berhasil lolos dari bahaya dan memperoleh banyak hal. Keduanya bertemu secara kebetulan dan berbicara tentang Chen Qingyuan, yang membangkitkan minat mereka. Begitu beberapa ide muncul, ide tersebut ibarat batu-batu yang menggelinding jatuh dari gunung, dengan momentum yang semakin meningkat dan tak terhentikan. Mereka cocok dan menandatangani kontrak. Setelah hubungan terjalin, harta karun rahasia lautan kesadaran Chen Qingyuan akan dibagikan kepada kedua belah pihak. Jika mereka melanggar hubungan tersebut, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Tempat ini terpencil dan sangat jauh dari perbatasan Shenzhou. Inilah saat terbaik untuk bertindak. Suara pria botak itu serak, dan ia bersemangat untuk mencoba. Ia menambahkan, kami telah mengamati secara diam-diam selama lebih dari 20 hari. Chen Qingyuan hanya ditemani oleh seorang gadis yang baru saja memasuki jembatan ilahi. Keduanya sangat berhati-hati dan bersembunyi hampir sepanjang waktu, tidak berani bertindak gegabah. Dia adalah dewa perang kuno, raja yang tak bermahkota. Sekalipun tubuhnya hancur dan kultivasinya hilang, dia seharusnya tidak kehilangan pelindung. Si kurcaci mengerutkan kening dan tampak gelisah. Dunia kultivasi adalah kenyataan. Chen Qingyuan telah kehilangan pesonanya yang dulu. Para Master Top, melihat situasi yang tidak baik, tentu saja tidak akan repot-repot melawannya. Mereka tidak menambah-nambah penghinaan dan memanfaatkan situasi untuk merebut harta karun itu. Ini sudah sangat bagus. Pria botak yang terbiasa melihat kejahatan di hati orang-orang, mengira Chen Qingyuan telah jatuh ke dalam keadaan kesepian dan tidak ada tokoh penting yang bersedia mengikutinya. Itu benar, si kurcaci setuju dengan pandangan ini, tetapi kegelisahan samar-samar masih tersisa. Anak panah sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan. Pada titik ini, semua gerakan mematikan sudah siap, dan tidak ada pilihan selain mengambil tindakan. Setengah jam kemudian, mereka berdua tidak ragu lagi dan melanjutkan sesuai rencana. Satu orang menghalangi bagian depan dan yang lain mengunci bagian belakang. Tutup kekosongan ini dan jangan beri Chen Qingyuan kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Kapal perang itu berlayar normal ketika tiba-tiba menabrak sesuatu. Kapal berguncang hebat beberapa kali dan tiba-tiba berhenti. Bagaimanapun, dokter hantu baru saja tiba di jembatan ilahi dan tidak dapat mendeteksi apapun sebelumnya, jadi ia panik. Tanpa sadar, ia bergegas ke kamar Chen Qingyuan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memasang penghalang pelindung. Melihat saudari dokter hantu itu bergegas masuk, Chen Qingyuan tentu saja terharu, tatapannya melembut. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan perhatiannya keluar, berpikir dalam hati, akhirnya, ada ikan yang memakan umpannya. Penjaga monumen dan Chen Qingyuan telah lama menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka, dan dengan sabar menunggu pihak lain bergerak. Ruang itu disegel dan kapal perang itu dipenjara di dalam tanah. Tekanan kuat itu datang bagai gelombang yang bergulung-gulung. Kedua pria itu maju selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang luar biasa, ingin menangkap Chen Qingyuan secepat kilat. Mereka tak mau membuang waktu untuk menghindari kesalahan. Yang mulia, kami sudah lama mengagumi Anda. Silakan datang dan mengadakan pertemuan kecil. Si kurcaci berdiri di depan, berbicara dengan suara lantang. Meskipun itu sebuah undangan, nadanya tidak menunjukkan rasa hormat. Belum lagi tubuhnya sendiri yang masih bisa diandalkan, dan ada seorang penjaga yang duduk di sana, Chen Qingyuan sama sekali tidak khawatir. Ia berjalan keluar dan berkata, ikanmu masih terlalu kecil. Dokter hantu itu tidak menghentikannya dan mengikutinya dari dekat. Sekilas pandang memberinya gambaran kasar tentang kekuatan orang yang menyerangnya, dan secercah kekecewaan melintas di matanya. Ia berpikir untuk menangkap seekor ikan besar dan melahapnya sekaligus. Sayangnya, ikan besar itu terlalu berhati-hati, melihat ke depan dan ke belakang, dan tidak pernah berani mengambil risiko apapun. Apa? Ketika si kurcaci dan si botak mendengar ini, mereka menjadi bingung dan saling memandang dengan warna aneh. Karena kamu sudah bertindak, kamu seharusnya sudah siap secara mental untuk mati. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Begitu pertarungan dimulai, tak ada jalan kembali. Keduanya secara bersamaan menggunakan sihir Tao tingkat tinggi, melemparkannya ke arah Chen Qingyuan melalui udara, memastikannya tak terkalahkan. Kemenangan cepat, maju. Kedua pria itu tampak garang, dan mereka telah memperlakukan Chen Qingyuan seperti ikan di talenan.
Ledakan. Tiba-tiba, sebelum kekuatan misterius itu menimpa Chen Qingyuan, aura mengerikan menyeruak keluar dari kapal perang, menggagalkan jurus mematikan yang tengah berkecamuk. Ledakan. Ruang itu meledak dan semua gerakan mematikan dihancurkan. Dalam sekejap, wajah kedua pria itu berubah drastis. Mereka menyadari bahwa ada orang penting yang bertanggung jawab di kapal. Tekanannya jauh di atas tekanan mereka sendiri dan mereka tak mampu menahannya. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan tanpa sadar mereka ingin mundur. Bagaimana mungkin pria penjaga monumen itu membiarkan musuh yang menghalangi jalannya lolos? Ia melangkah keluar dari kapal perang, melihat ke bawah dari atas, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan menebasnya dengan ringan. Desir. Pisau itu berkilat, dan si botak menjadi yang pertama terkena. Kepalanya terlepas, jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan ia melarikan diri dengan panik. Niat pedang yang merasuki kehampaan bergerak sesuai dengan pikiran sang penjaga monumen, dan dalam sekejap mata, ia memusnahkan jiwa lelaki botak itu, menyebabkan dia binasa sepenuhnya, tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup. Melihat hal itu, si kurcaci menjadi ketakutan luar biasa. Saat penjaga monumen muncul, si kurcaci mengenali identitasnya. Ia adalah keturunan Markis Changjing, ahli dalam ilmu pedang, dan salah satu orang terkuat di negeri ini. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Bahkan jika si kurcaci dan si botak telah mengintai selama 10 menit, mereka tidak dapat mendeteksi fluktuasi napas penjaga monumen. Mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa melindungi Chen Qingyuan, jadi mereka memberanikan diri untuk bertindak. Tolong ampuni nyawaku, Yang Mulia. Menghadapi situasi ini, si kurcaci langsung berlutut di udara, wajahnya dipenuhi kengerian, dan memohon, aku bersedia melayani Yang Mulia dan menerima perintah Anda. Bunuh dia. Chen Qingyuan tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada musuh-musuhnya. Chen Qingyuan jelas merasakan niat membunuh di mata kurcaci itu. Ada begitu banyak orang yang ingin mengikuti saya, Anda tidak memenuhi syarat. Saat Chen Qingyuan selesai berbicara, pria yang menjaga monumen itu mengangkat pedangnya dan menebas udara. Ledakan. Mendengarkan kata-kata penghakiman Chen Qingyuan, kurcaci itu sangat ketakutan dan ingin melawan, tetapi ia tidak berdaya. Tubuhnya langsung meledak dan hancur menjadi kabut berdarah. Artefak spasial yang mereka bawa tentu saja tidak hancur. Penjaga monumen telah lama melindunginya dengan kekuatan misterius, dan bahkan tidak ada sedikit pun jejak kerusakan yang tersisa. Kalau menangkap ikan, tentu saja harus memakan dagingnya, kalau tidak hasilnya akan sangat membosankan. Penghalang yang menghalangi jalan di depan dengan mudah ditembus oleh penjaga monumen. Kapal perang terus berlayar, sementara Chen Qingyuan duduk di dalam dan meminta dokter hantu untuk memeriksa berapa banyak sumber daya yang dimiliki makhluk-makhluk luar angkasa ini. Lagi pula, ia telah memuat banyak sampah, jadi di hadapan dokter hantu, ia harus memeriksanya sendiri. Setelah beberapa saat, dokter hantu itu menemukan statistiknya. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 17 juta batu roh kualitas terbaik, lebih dari 240 juta batu roh kualitas tinggi, batu roh kualitas menengah dan rendah yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari 30 obat tau kualitas tinggi, dan berbagai macam keperluan lainnya. Tidak buruk, tidak buruk. Sudut mulut Chen Qingyuan naik sedikit. Setelah menginstalnya sekian lama, akhirnya saya mendapatkan sesuatu darinya. Di sudut langit berbintang, beberapa makhluk tua yang bahkan lebih mengerikan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius dan tetap diam. Mereka diam-diam bersyukur telah bersabar dan tidak bertindak gegabah, kalau tidak mereka akan mendapat masalah. Para lelaki tua yang masih bersembunyi di kegelapan memiliki kekuatan keluarga di belakang mereka dan mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Mereka berharap Chen Qingyuan akan dibawa pergi oleh orang lain sehingga mereka bisa menangkap jangkrik sambil menunggu kesempatan. Idenya bagus, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dengan perlindungan penjaga monumen, sulit untuk menyerang Chen Qingyuan. Lupakan saja, saya hanya bisa menahan pikiran ini untuk sementara waktu dan menunggu serta melihat apa yang terjadi. Terus maju terus, kami tiba langsung di galaksi Liu Chen. Jalan menuju pencerahan terletak di area inti galaksi ini. Banyak tokoh berpengaruh telah berkumpul di sini, dan tempat ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Hanya makam Kaisar Taiwei yang dapat dibandingkan dengan kemeriahannya. Sebuah gerbang perunggu raksasa berdiri megah di kedalaman langit berbintang, dikelilingi oleh berbagai pola tau kuno yang tak terpahami oleh orang awam. Gerbang ini menghadirkan tekanan tak terlihat dan membuat orang-orang tegang. Sesampainya di sana, Chen Qingyuan berdiri di haluan, menatap tajam ke arah pintu perunggu besar, bergumam dalam hati, setelah melewati pintu ini, aku akan mencapai jalan pencerahan. Dalam keadaan trans, saya kembali ke zaman kuno lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa banyak penderitaan yang saya alami dan berapa banyak upaya yang saya lakukan untuk menyentuh sisi lain. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia telah mencapai ujung jembatan ilahi dengan paksa, hendak melepaskan diri dari belenggu, dan dengan paksa merebut kesempatan untuk mencapai pencerahan.
Ia tak pernah menyangka bahwa keberadaan mengerikan di kedalaman sisi lain turut campur, menghancurkan impian Chen Qingyuan. Masa lalu tampak seperti mimpi besar. Chen Qingyuan menatap gerbang perunggu besar itu, hatinya dipenuhi riak-riak dan emosi campur aduk. Apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini, dokter hantu berjalan perlahan dan bertanya pada Guan Yu. Memikirkan masa lalu, Chen Qingyuan menoleh ke arah dokter hantu itu, tersenyum acuh tak acuh, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Apakah kita akan masuk sekarang? Meskipun dokter hantu memperhatikan bahwa Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati tertekan, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Tentu saja, jalan menuju pencerahan yang selalu diimpikan Chen Qingyuan kini berada tepat di bawah kakinya. Bagaimana mungkin ia berhenti di sini? Baiklah, kalau begitu mari kita masuk dan melihat seperti apa jalan legendaris menuju pencerahan itu. Tidak peduli masalah apapun yang mereka hadapi, Ghost Doctor akan berjalan berdampingan dengan Chen Qingyuan. Suara mendesing. Kapal perang itu menyusut beberapa kali, lalu mulai bergerak dan menuju langsung ke gerbang raksasa. Banyak orang menatap kapal perang itu, mengetahui bahwa itu adalah kendaraan Chen Qingyuan, dan berdiskusi secara diam-diam.